Deddy Mulyadi, dan jurus instan kebijakan publik, banyak gaya, minim dampak, Deddy Mulyadi. Nama yang belakangan ini makin sering seliweran di media sosial, lengkap dengan gaya khasnya, ceplas-ceplos, satset, dan penuh aksi di depan kamera. Tapi di balik konten viral dan ribuan like, ada satu pertanyaan besar. Apakah kebijakan-kebijakannya benar-benar menyelesaikan masalah? Jurus instan ala Deddy serius atau sekadar gimmick? Contohnya, untuk meredam kenakalan remaja, Deddy mengirim siswa nakal ke barak militer. Sekilas keren ya. Tapi di balik itu muncul pertanyaan, apakah ini solusi atau cuma show? Masalah remaja nggak sesimpel itu. Banyak faktor yang bermain, keluarga, lingkungan, pendidikan, dan mental health. Tapi Deddy memilih pendekatan militeristik yang terkesan tegas, tapi nggak menyentuh akar masalah. Lalu ada ide bagi-bagi uang 10 juta rupiah per keluarga kalau dia jadi gubernur Jakarta. Katanya dengan APBD DKI 90 triliun. Ini memungkinkan. Tapi maaf Kang Deddy, ini bukan warung sumbangan. APBD punya aturan ketat. Uang negara itu bukan buat dibagi rata kayak arisan RT. Ada undang-undangnya, ada mekanismenya. Dulu, waktu jadi Bupati Purwakarta, Deddy juga pernah bikin kebijakan yang cukup unik. Salah satunya, jam sekolah di desa dibuat lebih pagi dan lebih singkat dibanding kota, ditambah kewajiban puasa Senin Kamis. Tujuannya membentuk karakter. Tapi hasilnya, indeks pembangunan manusianya tetap segitu-gitu aja. Ternyata, riset itu penting sebelum bikin aturan. Kebijakan tanpa dasar yang kuat cuma jadi eksperimen sosial yang bisa blunder. Dan sayangnya, ini kebiasaan yang terus ke bawah sampai ke level provinsi. Viral tidak sama dengan solutif. Gaya Deddy yang cepat tanggap memang kelihatan keren di medsos. Ketemu warga miskin, langsung kasih bantuan. Lihat banjir, langsung cabut izin wisata, meskipun itu bukan wilayah kewenangannya. Tapi di balik aksi heroik itu, publik yang melek bakal nanya, apakah semua ini legal? Apakah ini benar-benar berdampak jangka panjang? Deddy tampaknya lebih fokus pada apa yang terlihat, bukan apa yang penting. Semua harus bisa diviralkan, semua harus bisa dijadikan konten. Dan publik yang gampang kagum dengan gaya populis, jadi pasar buat model kepemimpinan begini. Masalah nyata, bukan cuma konten. Faktanya, Jawa Barat masih punya PR besar. 7,08% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Penyebabnya, akses pendidikan yang rendah, kualitas tenaga kerja yang belum mumpuni, perumahan yang belum layak. Tapi hal-hal kayak gini nggak pernah jadi highlight di konten-konten Deddy. Boro-boro ngurus reformasi pendidikan atau pembangunan berkelanjutan, Deddy lebih senang menyelesaikan masalah instan dengan solusi instan. Kayak ngasih obat pereda nyeri ke pasien kanker. Kelihatan sembuh, padahal sakitnya nggak pernah benar-benar ditangani. Banyak muncul tapi tak menyentuh substansi. Deddy Mulyadi memang aktif, muncul di mana-mana, ada di medsos, di jalanan, di barak, bahkan di timeline kamu. Tapi apakah ia benar-benar mengubah sesuatu? Apakah ia menyentuh akar dari masalah kemiskinan, pendidikan, atau kesenjangan sosial? Jawabannya mungkin enggak. Dan ini mengingatkan kita pada gaya populisme serupa yang pernah berjaya rajin belusukan, hobi viral, tapi minim legasi jangka panjang. Di era digital, pemimpin yang viral belum tentu visioner. Pemimpin yang banyak konten belum tentu banyak kerja nyata. Dan pemimpin yang satset belum tentu menyentuh substansi. Jadi sebelum terpesona sama gaya, mari lihat juga esensinya. Karena masalah publik butuh lebih dari sekadar show dan like. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa pantengin terus channel Bang Arif Jack. Kita bahas yang kritis, tapi tetap asik dan gak kaku.